Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Good morning. How are you? I hope you all in a good condition. Happy, healthy, and enjoy every moment that you done ya. Oke, hari ini kita akan belajar bersama dalam pembelajaran matematika, melanjutkan materi kita yang kemarin ya. Kemarin kita sudah belajar sampai penjumlahan pecahan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu ke materi pengurangan pecahan. Nah, sebelum itu, di sini Ibu sudah menyajikan sebuah hadis riwayat Tabrani, yang artinya adalah belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Oke, nah lanjut kita ke tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan dan melakukan pengurangan pecahan berpenyebut sama dengan tepat. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah pengurangan pecahan berpenyebut sama dengan tepat. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bissolihin. Amin. Amin ya robbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa sebelum kita belajar seperti barusan, apa yang nanti kita dapatkan, apa yang nanti kita tahu dari kegiatan kita belajar bisa bermanfaat dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Nah, selanjutnya masuk ke materi pengurangan pecahan. Ini masih di materi bab 3 ya, yaitu tentang pecahan. Nah, tapi sebelum kita mulai ke materi tentang pengurangan pecahan, nah masih ingat tidak anak-anak tentang penjumlahan pecahan? Oke, nah di sini Ibu sudah punya soal cerita ya. Ibu akan bacakan soalnya. Diketahui panjang pita biru adalah 24/5 meter, panjang pita merah 20/5 meter, dan panjang pita hijau 18/5 meter. Berapa meter panjang total ketiga pita tersebut jika digabungkan? Oke, di sini ada 3 pita ya, biru, merah, dan hijau, dan masing-masing punya panjangnya sendiri-sendiri dan berbeda-beda sesuai dengan yang ada di soal. Oke, nah berarti kalau ditanyakan berapa panjang total dari ketiga pita tersebut adalah berarti dijumlahkan ya anak-anak. Berarti panjang total sama dengan panjang pita biru ditambah panjang pita merah dan ditambah panjang pita hijau. Jadi seperti ini, panjang pita biru 24/5, panjang pita merah 20/5, dan panjang pita hijau 18/5. Jadi dijumlahkan berapa kira-kira? Ingat, kalau penjumlahan pecahan itu yang dijumlahkan itu pembilangnya, penyebutnya tetap. Jadi yang dijumlahkan itu yang atas, sedangkan penyebutnya yang bawah itu pasti tetap kalau dia berpenyebut yang sama ya. Nah, ini kan penyebutnya sama. Sama-sama 5 semuanya. 24/5, 20/5, dan 18/5. Berarti tinggal dijumlahkan atasnya. Berapa? Ya, 62/5. Jadi, kesimpulannya adalah total panjang pita jika digabungkan adalah 62/5 meter. Begitu. Oke, udah ingat ya bagaimana cara menjumlahkan pecahan. Nah, berarti sekarang kita akan masuk ke materi pengurangan pecahan. Kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Nah, di sini Ibu sudah punya kotak
Nah, masing-masing kotak ini kan kotaknya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, kotak yang tadinya panjang dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar. Ya, jadi masing-masing kotak kecil ini memiliki ukuran dalam bentuk pecahan 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, dan semuanya 1/8. Artinya, satu kotak kecil ini merupakan satu bagian dari 8 bagian kotak yang ada yang sama besar tentunya. Nah, berarti boleh dibilang keseluruhan dari kotak yang berwarna biru ini berapa? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa? 8/8, ya kan? Karena ini semuanya diarsir nih, misalnya ini adalah roti dan semuanya dimakan, berarti kan 8/8 gitu. Nah, selanjutnya, selain dari ini tadi kita menyimpulkan dari jumlahnya, bisa juga didapatkan dari menjumlahkan setiap bagian-bagian kotak kecilnya nih. Kan setiap bagian kotak kecilnya adalah 1/8. Berarti kita jumlahkan 1/8 ditambah 1/8 ditambah 1/8 ditambah 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 sampai 8 kali ya, karena ini ada 8 kotak kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadinya kita jumlahkan yang atasnya aja, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sampai selesai, hasilnya adalah 8. Sedangkan yang bawah tetap ya, jadi tetap 8. Jadi semuanya 8/8. Nah, tapi dari semua ini, dari 8 bagian ini, ternyata akan diambil 2 bagian nih. Diambil 2 bagian, yang ini nih. Diambil 2 potong. Jadi seperti ini. Jadi yang ini udah dipisahkan ya. Berarti ini yang diambil, ini sisanya. Nah, kira-kira anak-anak tahu nggak? Berarti berapakah sisanya? Yang diambil berapa? Ini tambah ini, jadi sama dengan 2/8 bagian. Nah, sisanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisanya 6/8 bagian. Oke, nah dari ini kita bisa tahu juga nih bagaimana cara menguranginya. Kan kalau keseluruhan itu ada 8/8 ya. Nih, yang utuhnya itu kalau semuanya tidak dipotong atau tidak diambil itu 8/8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini dipotong. Yang satu jadi 6/8, yang satu jadi 2/8. Nah, ini tuh dipotong 2, diambil sisanya jadi 6/8. Secara tidak langsung, langkah pengurangannya adalah 8/8, yang tadinya utuh, ini ada 8 potong, dikurangi 2/8, dikurangi ini. Hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah 6/8. Jadi, bisa dilihat nih, kalau mengurangi itu berarti sama, yang atasnya saja yang dikurangi. Sedangkan penyebutnya atau angka yang bawah ini tetap. Jadi, 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Nah, pernya sama, per 8, tidak berubah. Gitu. Oke, mudah kan? Nah, sekarang kita coba di soal yang lain nih, soal pengurangan yang lain. Ini yang tadi ya, 8/8 dikurangi 2/8 sama dengan 6/8. Nah, sekarang kita coba. Oke. Ingat dulu nih, bentuk pecahan A per B atau misalnya angka atas dan angka bawah. Angka atas itu disebut pembilang. Terus angka yang bawah disebut dengan penyebut gitu. Nah, pada pengurangan pecahan yang penyebutnya sama, kita kurangkan pembilangnya. Sedangkan penyebutnya tetap. Nih, ini kan angka penyebutnya sama. Jadi yang dikurangkan itu tinggal
pembilangnya saja atau bilangan yang ada di atas. Jadi 8 dikurangi 2 sama dengan 6, sedangkan yang bawahnya tetap sama-sama 8. Nah, kita coba di soal yang lain. 7/6 ini harusnya dikurangi ya. Ini Ibu hapus dulu. Ini harusnya dikurangi. Dikurangi 5/6 berapa? Sama dengan 2/6. Jadi yang dikurangi cuma yang atasnya aja nih. 7 dikurangi 5. 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Nah, penyebutnya tetap kita tuliskan 6. Gitu. Mudah kan? Nah, selanjutnya kita coba lagi. Oke, yang ini juga harusnya dikurangi ya. Dikurangi. Berapa? 255/16 dikurangi 2/16. Berapa anak-anak? Oke, berarti tinggal dikurangi yang atasnya aja nih. 255 dikurangi 2 sama dengan 253. Nah, sedangkan penyebutnya sama-sama 16, berarti kita langsung tuliskan saja penyebutnya per 16. Oke, mudah kan? Itu dia adalah langkah-langkah untuk mengurangkan pecahan yang berpenyebut sama ya. Selanjutnya, ini di sini Ibu punya contoh soal cerita anak-anak. Kalau tadi kan kita langsung menyelesaikan soal. Dari soal langsung jawaban titik-titik. Oke, nah di sini soal cerita, berarti anak-anak harus paham dulu nih soal ceritanya. Ibu bacakan ya. Mula-mula Fatimah mempunyai 14/4 kilogram tepung terigu. Lalu pagi ini ia pakai untuk membuat pisang goreng tepung sebanyak 6/4 kilogram. Berapa banyak tepung terigu yang tersisa? Oke, karena ini soal cerita, Ibu mau kalian terbiasa menulis diketahui, ditanyakan, penyelesaian, dan kesimpulan ya. Nah, kita tuliskan dulu nih, dari soal ini yang diketahui apa saja. Yang pertama adalah banyak tepung mula-mula, yaitu 14/4 kilogram. Terus banyak tepung yang dipakai sebanyak 6/4 kilogram. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah banyak tepung terigu yang tersisa? Nah, selanjutnya penyelesaiannya berarti karena ini ditanyakan yang tersisa berarti diapakan? Dikurangi. Berarti 14/4 dikurangi 6/4. Hasilnya adalah 8/4. Dari mana? Berarti yang atasnya aja yang dikurangi. 14 dikurangi 6 sama dengan 8. Sedangkan penyebutnya tetap karena dia penyebutnya sama-sama 4. Berarti penyebutnya kita tuliskan lagi 4. Jadi hasilnya adalah 8/4. Yang terakhir kesimpulan dari soal cerita ini. Jadi banyaknya tepung yang tersisa adalah 8/4 kilogram. Oke, it's easy right? Oke, nah selanjutnya adalah untuk pertemuan berikutnya, karena ini sudah selesai di materi bab ketiga, pertemuan berikutnya kita akan ada penilaian harian ya, bab 2 dan bab 3. Karena di kemarin itu kita belum sempat penilaian harian bab 2. Jadi nanti pertemuan berikutnya akan ada penilaian harian untuk materi bab 2 dan juga bab 3. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya untuk evaluasinya yaitu halaman 111
ya, yang asyiknya berlatih nomor 1 sampai 10. Ibu yakin ini mudah ya, karena kemarin yang penjumlahan aja hampir semuanya sudah bisa. Jadi nanti yang pengurangan ini Ibu kasih 10 soal. Jadi semuanya harus dikerjakan ya, dari nomor 1 sampai nomor 10. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. See you later and have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.